Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PRDK 44 akan mempresentasikan topik dengan judul Growth Chamber. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Iza Rahman Suwandi dengan NIM 198200057. Saya Angela Pramudita Kencanasari dengan NIM 198201129. Nama saya Nisa Rizky Dewi dengan NIM 198201117. Nama saya Natasha Safira, NIM 198200045. Nama saya Sylvia, NIM 198200105. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah definisi masalah. Kedua, ada syarat penting dari desain. Yang ketiga, alternatif konsep yang tidak terpilih. Keempat, ada konsep akhir yang kami pilih. Kelima, ada detail desain. Keenam, ada fokus pada fitur-fitur khusus pada tampilan close-up. Dan yang ketujuh, ada sajian hasil dari eksperimen. Dan yang kedelapan adalah ringkasan. Selanjutnya, ada definisi masalah. Yang pertama, kami harus merancang growth chamber yang murah bagi para petani cabai di Indonesia, mengingat growth chamber yang ada di Indonesia saat ini harus diimpor dari luar negeri. Lalu yang kedua, merancang growth chamber yang murah, tetapi juga dapat membantu pertumbuhan tanaman produksi cabai dengan optimal. Syarat-syarat penting dari desain. Ada 6 fungsi penting dalam desain growth chamber sistem WIC yang kami buat. Yang pertama, sistem pengairan atau irigasi bersirkulasi selama 24 jam dan mengandung nutrisi. Nutrisi yang terkandung sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sistem ini diperlukan untuk memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis, lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tanaman. Yang kedua adalah pemupukan yang berjalan bersama dengan air. Campuran pupuk AB mix dan air sebesar 600 ppm untuk tanaman cabai pada saat pemindahan dan 1000 ppm untuk tanaman cabai yang mulai memiliki cukup banyak daun atau sudah dewasa. Yang ketiga, sistem pencahayaan optimum menggunakan cahaya yang bersumber dari lampu full spektrum dengan intensitas cahaya yang menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman cabai, berfungsi sebagai pengganti cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang keempat, bahan material dari ruang lingkup pertumbuhan ini atau box dari growth chamber dapat menopang tanaman dengan kokoh, sehingga memudahkan alat untuk dipindahkan dan terhindar dari gangguan hama. Yang kelima, rancangan produk dapat menampung 4-6 pot kecil tanaman cabai merah. Yang keenam, rancangan produk dapat mengontrol suhu hingga 20-30 derajat Celcius dan kelembatan sebesar 60%. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep alternatif yang tidak terpilih oleh kami. Yang pertama adalah konsep alternatif 1. Pada konsep alternatif 1 ini, sistem pasokan air yang kami gunakan merupakan sistem hidroponik DFT atau Deep Flow Technique. Selain itu, pupuk yang kami gunakan adalah pupuk AB mix. Sebagai sistem pencahayaan, kami menggunakan lampu LED yang berwarna merah dan juga warna biru. Untuk bahan bodi materialnya, kami menggunakan bahan styrofoam yang dilapisi oleh reflektor cahaya. Kemudian media tanamnya, kami menggunakan media tanam rock wool. Untuk konsep alternatif yang kedua, sistem pasokan airnya kami menggunakan sistem sprayer otomatis. Kemudian, pupuknya kami menggunakan pupuk petroganik, serta sistem pencahayaan kami menggunakan lampu LED yang hanya berwarna merah. Bodi material konsep alternatif 2 merupakan papan kayu yang dilapisi dengan reflektor. Serta yang terakhir, media tanam yang digunakan pada konsep alternatif 2 kami adalah media tanam berupa tanah. Dari ketiga konsep alternatif yang telah kami buat, kami tentunya memilih salah satu konsep alternatif yang paling baik, yaitu konsep alternatif 3. Nah, fitur utama pada grow chamber konsep 3 ini, dan kami pun telah mencoba untuk melakukan eksperimennya, yaitu yang pertama ada fitur sistem hidroponik WIC, di mana komponennya terdiri dari bak hidroponik sebagai bahan penampung nutrisi, ada netpot sebagai tempat rock wool sebagai media tanam,
sumbu kain flanel untuk mengantarkan nutrisi ke tanaman, dan tutup infraboard sebagai tatakan untuk menutup bak nutrisi dan penyimpanan netpot. Di mana fitur hidroponik week ini, air nutrisi yang mengandung pupuk AB mix dari dalam bak akan ditarik ke dalam media tumbuh atau rock wool dengan sumbu kain flanel. Yang kedua ada lampu LED full spectrum yang digunakan untuk menggantikan cahaya matahari sehingga proses fotosintesis tanaman cabai di dalam grow chamber dapat terjadi. Yang ketiga ada fitur aerator, yaitu untuk melarutkan sebanyak-banyaknya oksigen ke dalam larutan nutrisi di dalam bak. Yang terakhir ada kipas komputer, yaitu untuk mengatur udara di dalam grow chamber agar tetap tersirkulasi. Nah, alasan kami memilih konsep ini karena kelebihannya yaitu bodi material styrofoam itu yang dilapisi reflektor, harganya terjangkau, ekonomis, kemampuannya juga sangat baik, ringan, tentunya dan tahan air. Penyerapan nutrisi hidroponik sistem week juga simpel, murah, tidak perlu modal besar, dapat dilakukan pada lahan sempit, dan pembuatan instalasinya juga mudah. Dan dapat menggunakan barang bekas yang ada di sekitar kita. Kemudian kami juga membuat decision matrix yang berperan sebagai alat bantu dalam pengujian secara sistematik berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsep alternatif. Nah, berdasarkan hasil penilaian pada decision matrix, diperoleh nilai tertinggi pada konsep alternatif hidroponik week. Artinya, konsep itulah yang terbaik dan telah kami lakukan eksperimennya. Nama saya Sylvia, NIM 198200105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detail desain. Yang pertama adalah cara kerja desain. Grow chamber menggunakan sistem hidroponik week atau sistem yang tidak bergerak. Air yang mengandung nutrisi berupa air yang dicampur dengan pupuk AB mix ditarik ke dalam media tumbuh menggunakan kain flanel yang menempel pada netpot. Sumber cahaya untuk tumbuhan berfotosintesis didapatkan dari lampu LED full spectrum. Lalu, ada aerator. Aerator berfungsi untuk melarutkan sebanyak-banyaknya oksigen ke dalam larutan nutrisi sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman cabai. Terakhir, ada kipas komputer yang dipasang di belakang grow chamber yang digunakan untuk mengatur sirkulasi udara di dalam grow chamber. Selanjutnya, ada cara pembuatan desain. Detail desain dibuat berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan. Setelah eksperimen dilakukan, didapatkan dimensi grow chamber dan ukuran tiap komponen yang digunakan. Setelah mengetahui ukurannya, dibuatlah gambar menggunakan aplikasi SketchUp dengan perbandingan skala 1:10 cm. Berikut adalah tampilan fitur khusus dengan tampilan close-up. Yang pertama ada kain flanel, kedua ada aerator, dan ketiga ada lampu LED full spectrum. Lalu selanjutnya ada sajian hasil analisis, percobaan, dan model. Dari hasil eksperimen, diperoleh dimensi grow chamber. Yang pertama panjangnya 46,5 cm dengan tinggi 33 cm dan lebar 30 cm. Selanjutnya ada ringkasan. Yang pertama itu ada kelebihan desain. Ditinjau dari bodi materialnya, harganya lebih relatif terjangkau, ringan, dan tahan air karena terbuat dari styrofoam dan juga itu merupakan barang bekas. Lalu ditinjau dari penyerapan nutrisinya, karena kami menggunakan sistem hidroponik sistem week, dia itu sangat simpel. Kenapa sangat simpel? Karena sistem week ini tidak seperti sistem hidroponik seperti biasanya yang airnya mengalir. Karena pada sistem week, airnya itu berada pada suatu bak atau baskom yang airnya diam. Kemudian, air atau nutrisinya ini akan disalurkan melalui rock wool yang terbuat dari kain flanel yang memiliki daya kapilaritas yang tinggi, hingga nutrisi dari air dapat tersalurkan dengan baik. Dan itu yang membuat itu sistem week ini sangat simpel. Juga modalnya sedikit, instalasinya mudah, dan dapat menggunakan barang bekas. Lalu untuk ekspektasi kinerja, kami menggunakan lampu LED full spectrum 28 watt yang diketahui berdasarkan data dapat menghasilkan hingga 19.000 lux. Diketahui juga berdasarkan data
yang ada di list sebuah literatur bahwa cahaya matahari pun dapat menghasilkan antara kisaran 10.000 sampai 100.000 lux. Ini artinya lampu ini sangat cocok untuk menggantikan peran matahari dalam membantu tanaman cabai untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu temperaturnya dapat terjaga sekitar 24 sampai 29 derajat Celcius. Tentunya hal ini juga mendukung proses fotosintesis dari tanaman cabai. Lalu karena kami menggunakan pupuk AB mix, diperkirakan dapat memberi nutrisi yang cukup karena pupuk AB mix ini sangat kaya akan unsur hara. Lalu pupuk AB mix ini juga adalah pupuk yang cocok untuk dicampur dengan air, sehingga cocok dengan sistem wick yang airnya diam. Dan sistem wick ini sangat cocok dengan tanaman cabai. Lalu untuk strategi final, kelompok kami akan melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap kinerja growth chamber ini. Kami akan memperhatikan proses pertumbuhan tanaman cabai di dalam growth chamber kami. Dan juga kami akan menguji kokohan bodi materialnya, seberapa lamakah alat kami dapat bertahan untuk terus memberikan kinerja yang optimal terhadap pertumbuhan cabai. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.